Impact Community, mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kau yang berkuasa memegang hidupku, Bapa yang baik, yang murah hati, Bapa yang baik, yang ku percaya, ku letakkan semua pengharapan kekuatanku, hatiku,
Lagu yang baru saja saya nyanyikan adalah single saya tahun lalu berjudul Bapa Murah Hati. Saya menulisnya bersama dengan Bapak Albert Tanoni. Kenapa kami kasih judulnya Bapa Murah Hati? Karena saya sendiri merasakan kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Dan juga saya percaya dalam kehidupan saudara semua. Mungkin saudara sedang menonton saat ini YouTube ini, Impact Community. Saudara masih bisa melihat video ini, saudara masih bisa bernafas, saudara masih punya keluarga. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan, amin. Saat ini saya mau cerita sedikit tentang papa saya. Papa saya baru saja dipanggil Tuhan tahun lalu, bulan Oktober tanggal 4. Papa saya adalah seorang yang luar biasa. Papa saya adalah seorang pejuang iman, pejuang tangguh. Dari umur 17 tahun papa saya sudah memimpin paduan suara. Saya adalah mungkin murid pertamanya, murid nyanyi pertama dari papa saya. Saya bisa saat ini nyanyi karena papa saya mengajarkan saya dari kecil. Dan saya bersyukur punya papa seperti papa saya. Dan tadi saya bilang kalau papa saya pejuang tangguh itu karena papa saya melewati sangat banyak problem dalam kehidupannya. Tapi papa saya tetap setia melayani Tuhan sebagai worship leader juga. Waktu tahun 2008, papa saya mengalami penyakit yang cukup parah, pendarahan dari mana-mana keluar dari tubuhnya. Dan sampai dokter itu bingung kenapa bisa kayak gitu, karena hampir 90% dari tubuhnya dia itu bukan darah dia lagi. Karena sudah habis 30 kantong darah. Tapi 2 kali Tuhan melakukan mujizatnya. Dan saya percaya itu karena kesetiaan papa saya. Karena Tuhan masih mau memakai papa saya saat itu untuk menjadi kesaksian yang hidup. Jadi saya ingat banget waktu itu kami sekeluarga mengelilingi papa saya tahun 2008 itu. Mengelilingi papa saya di rumah sakit itu jatuhnya hari Sabtu. Dan hari Minggunya papa saya meminta saya dan mama saya untuk pergi ke gereja. Gereja ada di sebelah rumah sakit, saudara. Dan waktu itu kami berdua pergi ke gereja sampai mendoakan papa saya. Dan hari Sabtu itu papa saya dengan iman, dia percaya kalau dia sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu hari Minggu kami ke gereja, tiba-tiba kami dikabari dapat SMS dari dokter kalau ternyata pendarahan papa saya stop. Dan sampai itu semua dokter nggak tahu itu kok bisa stop gitu aja gitu secepat itu. Dan berkali-kali Tuhan menyelamatkan papa saya dari sakit penyakit. Kemudian papa saya pada suatu hari kena serangan stroke, penyempitan pembuluh darah di otak. Waktu itu saya lagi di sebelah papa saya nyetir. Dan tiba-tiba dia gak bisa lihat ke kanan, susah lihat ke kiri. Dan ternyata papa saya mengalami penyempitan pembuluh darah di otak. Saudara, 9 tahun mengalami stroke itu bukanlah hal yang mudah untuk papa saya. Mau ngapa-ngapain susah. Yang tadinya bisa kondak paduan suara, tahu tempo, tiba-tiba seluruh tubuhnya, isi tubuhnya itu mulai melemah. Dan udah gak bisa tempo lagi, udah gak bisa kejar bagaimana caranya memimpin paduan suara. Tapi papa saya adalah orang yang sangat amat memelihara imannya di dalam Tuhan. Pernah tahun lalu tepatnya, tahun dimana papa saya dipanggil Tuhan, itu saya ingat banget waktu itu kami bawa papa saya ke rumah sakit bulan Mei karena papa saya jatuh di kamar mandi. Kami bawa, ternyata ada problem di paru-parunya. Ternyata papa saya kena bakteri di paru-parunya. Terus kata dokter, gak apa-apa gitu, dijaga aja gitu. Akhirnya kami pulang kembali. Dan selama bulan-bulan itu saya melihat papa saya benar-benar luar biasa, saudara. Kadang-kadang saya bangun jam 3 pagi, terbangun karena suara papa saya. Di sebelahnya ada musik rohani.
Dan papa saya sampai mengangkat tangannya waktu itu dalam posisi tiduran. Karena kami menaruh ranjang pasien di situ di rumah saya. Dalam kondisi tiduran yang gak berdaya apa-apa. Papa saya tetap mengangkat tangannya. Tetap berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya sudah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus saya telah sembuh. Itu hal yang saya pelajari dari papa saya. Dan pada akhirnya pada bulan September selama 3 minggu kami di rumah sakit. Papa saya bermasalah lagi ternyata paru-parunya. Dan akhirnya dokter bilang papa saya sudah tidak ada harapan karena paru-parunya bakterinya tuh mulai menyebar sampai putih semua, sampai jantungnya itu ketarik mengecil gitu. Kami terus berdoa, papa saya pegang tangan saya, pegang tangan mama saya, pegang adik saya kayak gak mau lepas, saudara. Dan pada akhirnya singkat cerita papa saya dipanggil Tuhan tanggal 4 Oktober. Rasanya sedih ya, secara manusia sedih. Tapi saudara, saya belajar satu hal bahwa segala sesuatu dalam dunia ini gak ada yang fun, gak ada yang benar-benar ada terus saudara. Segala sesuatu dalam dunia ini sifatnya fana. Cuman Tuhan yang selalu setia, cuman Tuhan yang selalu ada untuk kita. Kalau dibilang sedih, ya sedih kehilangan papa saya. Tapi at the end of the day, kita semua pasti akan dipanggil Tuhan. Saudara, benar ya. Kekayaan, keluarga, keuangan, semuanya akan lenyap. Tapi hanya satu yang tidak pernah lenyap dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kita satu-satunya. Saudara, Yohanes 20 ayat 9 mengatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mungkin saudara saat ini ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mungkin lagi sakit, terbaring di rumah sakit. Hubungan tidak baik dengan sanak keluarga atau kerabat. Tapi saudara, apakah kita bisa tetap percaya meskipun kita tidak melihat, meskipun sepertinya gak ada jalan keluar saudara? Apakah kita tetap bisa percaya sama Tuhan? Saya melihat kehidupan papa saya meskipun dia terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah dengan keadaan yang tidak berdaya, sepertinya gak ada harapan, tapi dia tetap bisa percaya, dia tetap bisa mengangkat tangannya sama Tuhan. Tuhan sembuhkan saya sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Itu satu langkah iman, satu pemeliharaan iman yang luar biasa dalam kehidupan papa saya. Dan saya belajar itu semua saudara. Kenapa kita tidak bisa melihat jalan Tuhan saudara? Kadang-kadang kita gak bisa melihat jalan Tuhan. Karena kacamatanya Tuhan itu berbeda dengan kacamata yang dipakai oleh manusia. Kacamata Tuhan itu bisa melihat lebih besar dari apa yang kita bisa bayangkan. Bahkan Tuhan bisa melihat kita dari kita jabang bayi sampai kita nanti dipanggil Tuhan. Tapi kacamata manusia itu cuma bisa melihat apa yang sedang kita alami saat ini. Which is, apa yang kita alami saat ini kadang-kadang gak sesuai dengan harapan kita. Tapi percayalah, firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan tapi damai sejahtera. Dan kalaupun saudara kita semua mengalami pencobaan, percayalah bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami bukanlah pencobaan yang melebihi kekuatan manusia, amin. So mari kita tetap percaya sama Tuhan kita. Saat ini saya akan membawakan satu lagu yang saudara mungkin tahu. Saya menulis lagu ini bersama dengan teman-teman saya, ada Billy Simpson, ada Sheila Permatasaka, ada Priscilla Novani. Judulnya Sampai Akhir Hidupku. Saya berharap lewat lagu ini kita semua sama-sama tetap mengikuti Yesus sampai akhir hidup kita, amin. Kita tetap percaya apapun kondisi kita saat ini. Mari kita sembah Dia.
tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada